Halo kawan BRIN, kembali di Kabar Kawasan, program berita dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yang menyajikan informasi terkini dari berbagai kawasan di Indonesia. Saya Tridodo akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui Pusat Riset Teknologi Penerbangan terus melakukan inovasi dalam pengembangan pesawat udara nasional. Salah satu inovasinya adalah pesawat udara tanpa awak yang diberi nama Alap-Alap. Pesawat tersebut kini memasuki tahap pengembangan lebih lanjut. Jadi nama Alap-Alap ini pertama kali diusulkan di tahun 2019 oleh almarhum Pak Juber bersama rekan-rekan BPPT atau Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang saat ini berintegrasi dengan BRIN. Nah, Pak Juber sendiri adalah salah satu pemilik UMKM yang dibina oleh BPPT di tahun 2009 tersebut. Nah, untuk nama Alap-Alap sebenarnya adalah nama seekor burung pemangsa dari keluarga Falconidea yang memiliki kemampuan terbang cepat dan lincah. Jadi harapannya punah Alap-Alap ini dapat melakukan terbang dengan cepat dan melakukan manuver-manuver yang lincah seperti layaknya burung Alap-Alap. Punah Alap-Alap ini dirancang untuk melakukan misi monitoring dan mapping. Sebagai contoh adalah pada saat melakukan operasi yang dilakukan oleh BNPB, Bakamla, Basarnas, atau operasi-operasi lain yang membutuhkan monitoring dan mapping dengan jangkauan yang luas dan waktu yang cepat. Punah Alap-Alap ini mampu terbang selama 6 jam dengan jarak jangkaunya bisa sampai 100 km line of sight. Periset Pusat Riset Teknologi Penerbangan, Muhammad Amanta mengatakan, pesawat Alap-Alap telah menyelesaikan lebih dari 10 kali uji terbang, menjalankan berbagai misi pengujian dengan hasil yang menjanjikan. Uji coba ini menjadi bukti kesiapan Alap-Alap sebagai sistem UAV taktis buatan dalam negeri. Untuk uji terbang sudah dilakukan beberapa kali, tapi dapat dipastikan bahwa punah Alap-Alap ini telah terbang lebih dari 10 kali. Sebagai informasi, selama melakukan misi, alhamdulillah punah Alap-Alap telah mendapatkan respon positif, seperti saat melakukan pemetaan pasca gempa di Lombok di tahun 2018 dan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau di tahun yang sama. Punah Alap-Alap memiliki beberapa keunggulan atau kelebihan. Yang pertama, punah Alap-Alap ini compact. Jadi pada saat melakukan operasinya, punah Alap-Alap tidak membutuhkan personil yang banyak jika sistem yang sudah dibangun secara lengkap. Lalu yang kedua, punah Alap-Alap ini robust. Jadi punah Alap-Alap ini telah diuji di beberapa misi monitoring dan mapping dengan kondisi atau di berbagai wilayah. Dan yang terakhir adalah cost efektif. Biaya operasional punah Alap-Alap ini tidak membutuhkan biaya yang besar jika dibandingkan dengan pesawat udara nirawak di kelas yang sama. Periset Pusat Riset Teknologi Penerbangan, Muhammad Amanta mengatakan, salah satu tantangan utama dalam pengembangan Alap-Alap adalah penguasaan teknologi kunci. Untuk itu, BRIN terus berupaya menguasai teknologi kunci secara mandiri melalui berbagai kolaborasi riset. Tantangan riset dari pesawat ini adalah terkait dengan teknologi kuncinya, yang mana ada 3 teknologi kunci yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah terkait dengan control system, ini meliputi onboard system, lalu on-ground system, dan ground supportnya. Lalu untuk teknologi kunci yang kedua mengenai communication data link, ini meliputi dari communication system dan telemetry system, dan teknologi kunci yang ketiga adalah mengenai unmanned aircraft, ini meliputi platformnya, lalu payload sistemnya, dan propulsion sistemnya. Untuk riset lanjutan yang sedang dilakukan ada beberapa yang pasti mendukung teknologi kunci tersebut. Untuk yang pertama terkait dengan control system, saat ini kami sedang melakukan riset di onboard system, terutama di flight control komputernya bersama dengan on-ground systemnya. Lalu yang kedua, kami melakukan riset juga di teknologi kunci communication data link, yang mana kami melakukan riset untuk sistem antenanya, lalu komponen RF-nya, radomnya, dan transmisi videonya. Dan yang ketiga adalah terkait dengan unmanned aircraft. Di sini kami melakukan pemilihan material ringan untuk platform dan teknologi payload, yaitu di teknologi synthetic aperture radar. Kawan BRIN, demikian kabar kawasan kali ini. Saya Triwidodo mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Riset dan inovasi untuk Indonesia maju. BRIN TV, TV riset zaman now.